zaman yang semakin cepat, seperti yang kita ketahui dulunya, R.A. Kartini itu memperjuangkan hak perempuan. Bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang bebas berpendapat. Gimana nih tentang kita di perempuan masa kini? Perlukah kita menyeimbangi perjuangan R.A. Kartini pada zaman dahulu dengan perubahan kompleks wanita, terutama di kota Batam? Bagaimana caranya menjadi wanita yang hebat sebagai istri dan juga sebagai wanita yang mempunyai passion dan mimpi yang terus berjalan? Ataukah ini menjadi hambatan atau bisa jalan beriringan? Selamat datang di podcast Serantau Media. Hari ini kita akan memasuki tema yang sangat penting sembari kita menyambut Hari Kartini. Di tengah tuntutan sebagai perempuan, istri, dan juga sebagai ibu, kita akan memasuki sesi mengundang perempuan-perempuan hebat di Kota Batam. Apakah perempuan-perempuan hebat di Kota Batam ini kelihatannya saja yang kuat atau mempunyai perjuangan yang kuat? Yuk kita sapa narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Kita akan menyapa narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini, wanita hebat yang pastinya insya Allah memberi keberkahan dan juga manfaat buat yang menonton. Kita sapa narasumber pertama kita, ada Kak Messi. Halo Kak. Halo sayang, Mega. Udah lama banget ya kita mengatur jadwal buat ketemu, akhirnya pada kesempatan kali ini Kak Messi kita bertemu. Yes. Kakak boleh sapa? Iya, podcast kita dan juga teman-teman dari Serantau Media. Yang kedua kita juga ada Kak Mary. Halo. Juga benar ya, Kak Mary ini ngatur jadwalnya padat banget. Jadi ini kita kesempatan luar biasa, kesempatan emas bisa didatangkan dengan tamu-tamu hebat kita. Siapa yang ketiga? Ya, kita sapa Kak Rara. Halo Kak Rara. Halo, assalamualaikum. Cantik-cantik semua ya narasumber kita. Tidak hanya cantik loh di sini, tetapi Kartini Batam akan ada makna-makna di setiap kata Kartini dari narasumber-narasumber kita. Ya Kak, kita kan kalau misalnya bahas Kartini nih ya, kayak yang kita bahas pertama tadi, Benar. banyak banget perjuangan kita sebagai wanita yang mungkin kakak-kakak ini udah melalui itu, yang dimana mungkin tidak hanya kata wanita aja, kata ibu, dan juga kata istri. Kita mau sapa dulu sama Kak Messi. Yes. Halo Kak Messi. Halo Mega. Kita Serantau menyapa Media. kembali lagi. Yes. Kak Messi, biar semuanya tahu nih, boleh dong disapa Kak Messi ini pada saat ini identitasnya gimana, dan juga perkenalan singkat biar semua juga pada mengenal. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gaulnya Memes Messi. Oke. Nama gaul, nama panggungnya. Kalau nama aslinya Mesrawati SPD. Jadi kalau SPD itu berarti kan sarjana pendidikan. Gitu ya. Nah dulu ini bicara tentang kakak masuk Batam dulu nggak nih? Boleh. Ngapain gitu ya? Nah Boleh. dulu datang ke Batam 2010 langsung jadi guru di sekolah mondial ya. Taulah sekolah mondial ya. Nah, sekolah swasta. Terus setahun jadi guru, menyimpulkan untuk jadi pedagang. Gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Gitu. Baik Kak Messi, dari tadi kan kakak juga udah ngejelasin perjuangan kakak pasti ada hal yang sulit juga kakak lakuin, sampai akhirnya pada hari ini kakak tetap juga menjalankan mimpi-mimpi ataupun passion yang sedang kakak perjuangkan. Iya. Seperti yang kita ketahui, Kartini itu mungkin dulunya pahlawan yang memperjuangkan wanita untuk tetap berilmu. Yes. Ya, seperti gelar kakak juga ya, pendidikan terutama Iya, kan yang pendidikan. dikejar oleh R.A. Kartini. Sekarang nih, menurut kakak, gimana sih peran Kartini modern di Batam dan juga biar seluruh wanita mengetahui itu? Oke. Kartini modern itu kalau pendapat Kak Messi ya, yang perempuan yang mandiri ya. Gitu. Yang bisa berdiri di kakinya sendiri, yang berjuang, yang berani berusaha, yang berani keluar dari zona nyaman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita perempuan, kita juga harus punya etikat untuk bisa berdiri di kaki sendiri walaupun kita sebagai wanita, seperti itu Pak. Kalau pendapat Kak Messi ya, karena kan dengan kita lihat sekarang keadaan ekonomi ya,
ibaratnya lah, kalau Kak Messi kan alhamdulillahnya belum ketemu jodohnya. Alhamdulillahnya Iya. gitu ya. Karena kalau orang yang belum menikah kayaknya itu kan privilege ya. Iya, oke. Karena kan kalau belum menikah itu kita masih single, kita mendapatkan privilege untuk memilih. Benar nggak? Kalau sudah menikah kan tidak bisa memilih, keputusan harus lewat suami dong. Kalau single kan bebas gitu ya, berarti ada privilege-nya. Jadi kalau menurut kakak, memang orang yang sudah menikah suami istri, kalau memang satunya yang bekerja, ya sebaiknya dua-duanya bekerja karena keadaan ekonomi sekarang. Benar nggak? Apa-apa mahal. Benar nggak sayang? Jadi kakak sarankan memang perempuan sih sebaiknya bekerja. Kalau tidak mau bekerja di kantoran, mungkin berusaha di rumah. Kan sekarang juga banyak bisnis online, ya kan? Bisa kerja lewat handphone gitu sih. Jadi yang penting kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Oke, benar banget deh. Jadi menurut Kak Messi ini tuh perempuan yang di zaman sekarang ini kita sudah dapat kebebasan berpikir, kebebasan untuk memilih pilihan ya Kak ya. Yes, benar. Kita juga punya jiwa yang dimana kita merasa kita bisa berdiri di kaki sendiri tanpa Yes. menghambat apapun yang kita niatkan. Benar sekali. Kalau misalnya Kak Messi nih, Kak Messi bisa lihat ya di Batam ini kan hampir bisa dibilang nih perempuan Kartini itu banyak sekali yang agak takut untuk memulai Kak. Oke. Ya kan? Kita sebagai perempuan itu merasa ketika kita mau memulai, ya banyak yang tidak percaya diri. Yes. Karena merasa perempuan bisa apa sih? Oke. Kita perempuan ini harusnya gimana sih? Gimana nih menurut Kak Messi? Ya. Peran perempuan yang seharusnya ada di niat-niat setiap perempuan di hari Kartini ini kita berubah sama-sama mindsetnya dan juga tentunya tujuan kehidupan yang kita mau. Oke. Jadi kalau menurut Kak Messi ya, memang sih perempuan itu banyak keterbatasan. Ya. Karena memang kita dulunya itu selalu dibedakan dengan laki-laki ya, kayak laki lebih unggul, benar nggak? Tapi zaman sekarang kan sudah maju ya sayang ya. Kita perempuan juga bisa banyak belajar dari berbagai media, ya kan kita sudah dimudahkan. Kalau zaman orang tua kita dulu kan tidak ada koran, tidak ada handphone, tidak ada sosial media toh. Nah kalau sekarang kita bisa belajar dari internet dan lain-lain. Nah terus sebagai perempuan kita juga tidak bisa hanya mengandalkan kecantikan, gitu. Kita memang harus punya kecerdasan, betul? Karena kalau cuma kecantikan akan pudar karena usia. Tapi kalau kita punya kecerdasan atau nilai pola pikir, insya Allah kedepannya kakak rasa sih akan menghasilkan perempuan-perempuan hebat, gitu sih. Jadi wawasan dan ilmu pengetahuan itu penting untuk kami sih. Luar biasa sekali. Berarti benar ya, bukan berarti kita sebagai perempuan ya Kak Messi ya, kita itu mengubur mimpi-mimpi kita dan bahkan apapun yang kita rasakan itu Betul. seharusnya memang kita niatkan untuk kita menjadi perempuan yang punya pengetahuan Benar. dan bisa berdiri Di kaki sendiri itu penting. Luar biasa, tepuk tangan buat Kak Messi. Ini pembahasannya nih baru pembuka aja nih, pembahasan tentang Kartini aja. Kita udah mulai memasuki panas-panasnya gejora perempuan harus berjuang ya. Yes, benar sekali. Kita mau nanya kembali nih. Tadinya kita udah nanya ke Kak Messi, kita mau nanya sama Kak Mary. Halo Halo Kak. juga Mega. Pas ya, merah-merah di tengahnya oren. Kita mau nanya nih sama Kak Mary. Oke. Kak Mary tadi kan udah dijelaskan juga nih sama Kak Messi. Pandangan-pandangan Kak Messi tentang era Kartini itu yang seharusnya tetap mempunyai ilmu pengetahuan, berdiri di kaki sendiri, dan pastinya menjadi wanita yang hebat dengan bakat diri sendiri yang tidak dilupakan. Kita mau nanya nih sama Kak Mary. Kak Mary, seperti yang kita ketahui nih, Kak Mary, kalau Mega udah tahu nih, Kak Mary ini itu banyak sekali nih pengalaman-pengalamannya, pendidikannya yang luar biasa. Dan saat ini Kak Mary juga sebagai istri ya, luar biasa. Wanita yang sebagai istri. Kita mau sapa Kak Mary. Boleh dijelasin sedikit spill, kenalan diri dulu. Habis itu baru kita pertanyaan yang menjorah semangat kita. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk followers dan juga pengikut dari Serantau Media. Perkenalkan, nama saya Mary Hasan. Saya adalah seorang istri dan juga seorang womanpreneur dan juga aktif
di kegiatan organisasi kewanitaan, dan salah satu hobi saya juga adalah yang saat ini saya tekuni sebagai pembawa acara dan terhimpun di komunitas Perwara Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Itu aja. Itu aja. Yakin? Ya. Kayaknya kalau misalnya kita bahas kelebihannya Kak Mary, selesai satu episode kita. Kak Mary jelasin juga dong Kak. Kakak kan saat ini nih banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang Kakak jelaskan tadi itu hanya sedikit yang Kakak jabarkan. Bahkan seperti yang kita ketahui ya, kalau teman-teman mengikuti juga nih kegiatan seharinya Kak Mary di sosial media, Instagram, banyak juga Kak Mary itu masih aktif buat belajar. Contohnya dengan background pendidikannya Kak Mary nih. Kak Mary dulu kuliahnya di mana ya? Oke. Oke. Saya berkuliah di negeri seberang. Oke, di Singapura. Saya mengambil business law, hukum bisnis di sana. Belajar di sana dari tahun 2006, kembali lagi ke Batam itu di tahun 2019 ketika saya menikah. Seperti itu. Ketika saya kembali ke Batam pada saat itu, saya bekerja 4 tahun di salah satu grup namanya Ascot. Oke. Setelah dari situ, setelah saya bekerja 4 tahun, saya berpikir untuk rasanya saya harus bisa lebih berkembang dari posisi yang saya dapatkan pada saat itu. Makanya pada saat itu saya berpikir untuk membangun usaha sendiri gitu, usaha sendiri bersama dengan suami saya. Akhirnya kami bersepakat untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang supplier spare part alat-alat berat, dan juga kami membuat salah satu usaha yaitu event organizer, yang mana kenapa event organizer? Pada saat itu banyak sekali mantan klien saya yang menghubungi untuk bisa dibuatkan acara gitu. Nah, bagi saya mengambil kesempatan ini untuk bisa menghasilkan pundi-pundi seperti itu. Nah, seiring waktu juga saya orangnya tidak pernah berhenti untuk terus belajar gitu. Makanya mengisi waktu-waktu luang saya akhirnya mengambil kursus-kursus singkat gitu untuk terus mengisi ilmu. Nah, seperti yang diharapkan RA Kartini kita, bahwa perempuan itu kan harus berilmu gitu. Jadi makanya untuk mewujudkan impian dan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, makanya saya terus berinovasi, terus mengisi ilmu, terus apapun itu gitu. Ilmu itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari formal, tetapi informal juga kita bisa dapatkan gitu. Dari teman-teman, dari lingkungan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, itu bukan berarti kita tidak bisa mengambil ilmu dari seseorang tersebut. Seperti saya ketemu sama Mega hari ini, ketemu sama Rara, ketemu sama Mezi, saya melihat ada ilmu yang bisa saya dapatkan dari lingkungan saya. Jadi ilmu tidak hanya bisa kita dapatkan dari kursi formal, tetapi juga secara informal dan juga lingkungan. Jadi sebagai istri, saya tidak mendapatkan batasan tertentu untuk tidak berilmu. Seperti itu sih. Jadi untuk istri-istri, untuk perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk terus mengasah diri gitu, terus mengisi diri gitu. Jangan pernah ngerasa untuk mengisi ilmu ini kan perlu biaya, perlu ini. Kadang tidak semuanya itu diukur dari sisi materi sih gitu. Ilmu itu tidak selalunya harus mengeluarkan uang gitu. Jadi banyak hal-hal lain sebenarnya yang bisa kita dapatkan untuk bisa mendapatkan ilmu. Berkumpullah dengan orang-orang yang berilmu gitu. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif gitu. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Jangan pernah berhenti untuk terus mengisi, terus belajar. Jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa lebih pintar, karena ilmu itu tidak pernah ada habisnya. Yes. Gitu. Luar biasa.
Mohon maaf nih ya, belakang kamera sampai tercengang dengarnya. Ini nih kalau misalnya kita bahas ya, kita kaitkan tadi, kayak kata Kak Messi tadi, ilmu itu sebagai kita seorang wanita, itu adalah pegangan utama kita ya Kak ya. Landasan. Landasan tuh, landasan utama kita sebagai wanita. Dilanjut lagi tadi yang disampaikan oleh Kak Mary, mungkin ya Kak yang Mega tangkap nih, mohon maaf nih kalau kurang ya. Intinya Kak Mary itu menyampaikan ya Kak yang Mega tangkap nih, kalau kita sebagai wanita bukan hanya di tempat formal saja kita mendapatkan ilmu, Iya. tetapi lingkungan yang kita pilih pun ya Kak ya Betul, betul. berpengaruh. Yes. Pengalaman kita, pola Iya. pikir kita, dan pastinya cara pandang kita terhadap manusia. Yes. Luar biasa nih, udah makin dalam ya. Kita mau sapa lagi narasumber kita selanjutnya, ada Kak Rara. Halo Kak Rara. Halo, assalamualaikum. Halo, Udah ya, Waalaikumsalam. disapa lagi. Ya. Kak Rara, Ya. ini kan sebenarnya satu kehormatan juga nih buat kita dari Santo Media dapat berbincang dengan Kak Rara, juga berbincang dengan Kak Mary dan juga Kak Messi sebagai wanita-wanita yang kita perlu ambil sisi positifnya, yang dimana bukan hanya ilmu pengetahuan tetapi juga kesehariannya yang menjadi seharusnya bisa kita ambil positifnya. Kita mau menyapa dan juga bertanya ya sama Kak Rara. Kak Rara, ini kan tadi udah disampaikan ya Kak Rara, temennya Kak Rara nih, Kak Messi udah bilang perempuan itu harus punya landasan ya Kak, Yes. landasan ilmu. Betul. Dan juga Kak Mary juga udah menyampaikan kalau kita sebagai wanita, sebagai istri, kita tentunya tidak akan putus mimpi kita Betul. selagi kita tetap mau belajar ya Kak. Iya. Betul. Berusaha dan mengambil pelajaran dari setiap tempat yang kita datangi setiap harinya. Kita mau menyapa nih, kalau dari sisi Kak Rara, peran Kak Rara sebagai wanita yang paling membanggakan menurut kakak itu apa? Ya. Sebelumnya saya juga terima kasih sudah diundang ke sini ya, Mega. Perkenalkan, saya Rara. Seringnya dipanggil Madam Rara kalau di Instagram. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Lalu saya juga aktif di dunia fashion. Sampai saat ini saya dipercaya menjadi coach model. Lalu juga saya beberapa organisasi ya, seperti komunitas sosial juga ada. Lalu kesibukan yang lain lah seperti wanita-wanita pada umumnya. Tadi pertanyaannya itulah pencapaian yang paling berarti. Pencapaian yang paling berarti dalam hidup saya adalah menjadi seorang ibu. Jadi seorang ibu itu bukan tentang hanya mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, tapi bagaimana saya menanamkan nilai-nilai dan karakter serta kepribadian baik untuk anak-anak saya. Lalu menjadi ibu yang baik juga. Dan pencapaian terbesar saya bukan tentang dianggap hebat di luar sana, tapi bagaimana saya berhasil menjadi seorang ibu yang baik dan terus belajar memperbaiki diri saya, lalu juga memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya dan selalu bertumbuh seperti itu. Kalau menjadi ibu nih kita pembahasannya itu agak Agak-agak gimana menyentuh ya. Agak-agak menyentuh ya Kak ya. Iya. Agak menyentuh. Karena ibu tuh ya perannya luar biasa Luar ya. Betul, betul sekali. Dari Segala-galanya mengandung. adalah ibu. Iya. Betul. Dari mengandung ya Kak, Hmm. dari apa tadi Kak melahirkan, merawat, membesarkan. Makanya Membesarkan. surga di bawah kenapa? kaki ibu luar biasa. Hebatnya seorang ibu. Ya kayak bahkan kalau misalnya kita bahas tentang ibu tuh gak ada habisnya Kak, ya. Betul, betul sekali. Kalau misalnya dibilang wanita zaman sekarang ini harusnya minder, kadang kan banyak kayak perempuan nih yang di luar sana ketika menikah, aduh nanti aku kalau udah melahirkan pasti udah nggak bisa lagi nih fashion. Iya. Nanti kalau misalnya aku udah melahirkan, nanti aku pasti udah nggak seceriwis yang Nanti sebelumnya. aku gemuk. Iya bener kak. Nanti aku gemuk, apalagi tuh ya kak ya. Banyak banget yang secantik Benar. sampai orang ada tuh ya kak, tren di Gen Z sekarang tuh bilang kalau kita after melahirkan kita pasti punya sisi baby blues yang bikin kita tuh kayak aduh Kurang percaya diri. iya aduh udah nih kayaknya nggak mau melahirkan lagi, Iya, udah betul, nih betul. kayaknya susah banget jadi ibu gitu. Tapi kalau bisa kita lihat dari pandangan ya, entah itu dari luar saja nih Kak Rara, atau memang bagaimana Kak Rara tetap bisa kuat, atau hanya itu yang terlihat
Atau ada pegangan dari Kak Rara atau tujuan yang menurut Kak Rara itu saya bisa menjadi ibu, saya juga bisa menjadi wanita, dan sampai akhirnya Kak Rara bisa menentukan kalau menjadi wanita itu mimpi kita tidak putus. Betul. Sedikit cerita, saya itu menikahnya sangat muda ya. Jadi tamat sekolah saya langsung menikah. Alhamdulillah sekarang saya dengan 5 orang anak. Yang paling kecil masih mau masuk 2 tahun Mega. Jadi luar biasa sibuk ya, kebayang bagaimana rumah itu ya, ramai sekali pastinya. Tapi saya tetap harus berperan di luar sana, menjadi ya kadang saya juga sebagai ya ketua arisan, ketua komunitas sosial, kadang coach model, ya kadang jualan juga, ya semua ya peran-peran yang kita jalani gitu, seperti itu. Kalau untuk menurut saya bagaimana supaya bisa menjaga penampilan ya setelah menikah ya, seperti itu. Ya kalau di sosial media saya banyak baca katanya jangan salah pilih pasangan ya. Betul. Benar nggak? Benar ya? Iya. Betul. Nah itu yang pertama. Karena apa? Karena pasangan itu yang akan membuat kita selalu bertumbuh seperti itu. Ya saya menikah, akhirnya saya bisa sampai sekarang ini karena saya didukung, disupport segala sesuatu hobi saya. Ya saya hobinya itu ya dari kecil itu fashion. Nah, saya suka model, terus saya suka foto model, saya suka di depan kamera. Ya saya juga pernah menjadi MC gitu ya. Jadi ya saya senang dan turun juga ke anak-anak saya. Memang hobinya sama ya kan, seperti itu. Jadi ya pertama jangan salah pilih pasangannya. Jadilah orang yang mau mensupport hobi-hobi kita. Untuk penampilan juga sebagai seorang ibu saya merasa dari sebelum saya menikah sampai sekarang saya merasa masih sama ya. Malah harusnya lebih cetar gitu ya. Lebih melejit gitu ya. lebih menyala gitu ya. Gitu ya. Jadi tetaplah tidak ada embel-embel bahwasannya menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri akhirnya akan menghambat penampilan kita, akan menjadi Buat jadi jelek. Iya, itu tidak. Kalau menurut saya tidak. Tergantung kita saja. Ya seperti saya setelah melahirkan, saya berat badannya 55 kilo kalau standarnya. Tapi kalau udah hamil itu 85. 82, 85, berarti hampir 30 kilo gitu. Tapi setelah saya selesai menyusui, saya bertekad untuk kembalikan lagi. Jadi memang harus ada effortnya juga Mega. Ya semuanya itu ada proses. Jadi nggak mungkin mau menjadi seperti sekarang tapi tidak ada effortnya. Ya kita harus olahraga, harus menjaga makan, harus hidup sehat, betul? Nah ya kan harus keturunan kecantikan, harus perawatan, Betul. ya kan? Betul. Semakin tua ya kita semakin banyak tanda-tanda penuaan segala macam. Tapi kalau kita bahagia dari hati, akan terpancar inner beauty yang sesungguhnya. Seperti itu. Betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Untuk wanita-wanita bukan hanya sebagai wanita aja, tapi juga di sini Kak Rara sudah menyampaikan kalau misalnya kita sebagai wanita, kita berhak untuk memilih siapa yang menemani hidup kita. Betul sekali. Nanti kalau misalnya kita sudah berhasil memilih tujuan kita, maka kita akan dibantu juga dengan mimpi-mimpi kita yang semakin didorong. Betul. Dan bahkan nih ada tadi yang sangat ngeklik banget Kak di hati Mega nih Kak. Pasti bakal Kakak bilang peran ibu itu tadi ada 4 ya, mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan. 4 poin itu tetapi bisa menjadi kita tidak ada halangan ke depannya asal kita tetap mau berjuang menjadi apa yang kita mau. Betul. Kita mau cantik olahraga ya. Betul. Kita mau melakukan apapun perjuangan. Merawat diri. Betul. Tidak ada yang langsung twing selesai gitu Tidak ada ya. yang instan. Iya. Berarti kakak menurut kakak nih coba kakak jelaskan sedikit aja nih ya. Pandangan kakak memotivasi sebentar untuk wanita-wanita di luar sana ternyata mengandung baby blues yang dimana orang bilang wanita itu banyak banget nih tekanannya beda sama laki-laki. Kalau perempuan harus mengandung tadi, membesarkan tadi, tapi keempat hal itu menjadi kelebihan kakak sebagai seorang ibu. Ya, jalani dengan rasa syukur, selalu bahagia, menerima segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir negatif, setelah melahirkan saya akan gemuk, saya tidak akan terurus lagi. Sebenarnya kembali ke diri kita.
kita mau seperti apa. Kalau saya tetap pada prinsip saya ingin menjadi wanita yang bisa mungkin menginspirasi banyak orang di luar sana, bahwasanya mempunyai anak tidak berarti saya harus gendut. betul sekali, ataukah sudah mempunyai anak banyak berarti saya harus riweuh ya dengan kehidupan rumah tangga. Tidak, semua itu tergantung bagaimana kita bisa menjalaninya gitu ya. Jadi setiap kalau dibilang sibuk gak, saya sibuk sekali alhamdulillah dengan berbagai kegiatan, tapi saya tetap konsisten pada prinsip saya dari awal bahwa saya pengennya sehat, terutama sehat dulu Mega. Nah setelah kita sehat, kita olahraga, itu nanti bonusnya langsing dan cantik seperti itu ya. Nah jadi harus dari diri sendiri dulu. Terus ya tadi seperti kakak Mizi juga katakan, kami katakan kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang positif, akhirnya akan menambah energi positif ke diri kita. Ya itu bisa juga jadi awet muda karena tidak ada drama seperti Betul. itu. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita berkembang, bertumbuh, bagaimana kita lebih baik lagi daripada sebelumnya seperti itu kan. Ya. Kayak seperti itu Mega kira-kira. Oke. Pertanyaan yang kita sampaikan tadi dan jawaban yang menyentuh hati, gejolak juga buat penyemangat wanita, terutama di Kota Batam tercinta kita. Kita mau lanjut lagi bertanya kepada narasumber hebat kita. Di sini ada Kak Messi. Kak Messi, kita mau nanya nih Kak. Tadi kan juga udah dijelasin sama Kak Rara. Pentingnya peran nih. Kak Rara juga memposisikan posisi tempat sebagai wanita, istri, dan juga seorang ibu. Benar. Tadi Kak Rara juga ada menyinggung tentang lingkungan yang positif itu Yes. mempengaruhi kita. Bahkan Kak Mary juga tadi menyampaikan lingkungan itu juga menjadi tempat belajar kita. Betul. Kita mau nanya sama Kak Messi. Kak Messi tadi udah menyampaikan landasan seorang wanita itu adalah ilmu pengetahuan. Betul. Untuk menjadi wanita yang hebat, kita bukan hanya harus cantik, Yes. tetapi kita punya ilmu dan juga keinginan untuk terus belajar. Betul. Menurut Kak Messi, dari tantangan yang Kak Messi lakukan pada saat ini sampai di titik ini, tadi Yes. Kak Messi bilang tahun 2010 baru sampai di Batam, udah banyak nih hal-hal yang Kak Messi lakukan Betul. dan juga perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Kita mau tanya sama Kak Messi, sampainya kakak di titik ini, kau udah pernah jadi guru, kakak juga Yes. dulunya seorang sarjana pendidikan, Yes. dan tadi juga kakak menyatakan bahwasannya kita sebagai wanita tidak hanya di lingkungan aja, tetapi kita juga bisa belajar dari banyak hal. Yes. Kita mau tanya sama Kak Messi, Ya. ada nggak Kak titik di mana Kak Messi itu merasa kehilangan diri sampai Kak Messi itu pengen melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan Kak Messi, Oke. tapi Kak Messi kembali lagi di titik awal dengan tujuan yang sama. Oke. Itu mempengaruhi nggak sih Kak? Ya. Lingkungan yang buruk kah atau Ya. lingkungan yang baik kah sampai akhirnya Kak Messi balik ini kembali? Oke. Oke, berarti apa tadi kehilangan diri ya? Hmm. Sebagai perempuan kita ini kan ada namanya datang bulan. Benar? Nah, itu juga sangat mempengaruhi mood. Benar? Ya kan? Jadi dalam pekerjaan atau berkarir sejauh ini kadang memang ada rasanya kita mudian gitu ya. Ada mudian gitu. Tapi balik lagi nih, karena mimpi Kak Mezi terlalu besar gitu ya. Jadi semangat lagi walaupun kadang ada bad moodnya gitu ya. Tapi enggak deh, gue pengen sukses gitu. Pengen punya ini, punya itu. Jadi apa-apa ya diperjuangkan gitu. Nggak bisa ngikutin mood. Gitu sih. Kalau lingkungan yang buruk ya otomatis kita harus menghindari lingkungan yang buruk. Karena itu pengaruhnya negatif kan. Gitu sih. Jadi kalau misalnya Kak Messi tadi bilang nih, kita sebagai wanita kan banyak yang bersembunyi di kata kemudian. Nanti dulu lah lakuin ini, tunggu mood. Nanti dulu aja deh ngelakuin hal ini, tunggu mood. Kadang tuh Kak, gak usah jauh-jauh, Mega sendiri aja. Mega sendiri aja kadang tuh udah catat nih, apa yang harus dilakukan 2026. Iya betul. Dicatat nih semuanya ya Kak, ya. Saking rajinnya itu niat di awal. Tapi pas mau ngerjain itu kayak, aduh, nanti dulu deh. Nggak mood. Aduh, nanti dulu aja deh. Itu Kak, berarti itu maksudnya Kakak bilang tadi? Iya bisa begitu juga. Cuma karena kebetulan Kak Messi kan masih sendiri ya, belum ada suami, nggak ada yang bantu. Walaupun dalam keadaan mudian tapi ngeliat isi dompet, wah gimana hidup ini?
Jadi mudinya udah nggak bisa mudian nih gue. Iya kan, gue harus kerja nih ya kan. Nggak bisa nih tergantung dompet. Jadi balik lagi Semangat lagi. semangat Semangat lagi. lagi. Gitu sih. Jadi nggak bisa ngikutin mood sayang. Jadi benar ya Kak ya. Jadi perempuan itu nggak ada kata mood dan malas Iya ya. betul. Karena tujuan kita, karena mimpi kita tadi, mau Betul. nggak mau kita harus kuat dan menghilangkan kata malas tadi. Yes. Jadi kalau misalnya kakak bilang nih, udah kita males, kayak mau melakukan apapun itu, tunggu mood dulu. Itu kan sisi negatif ya Kak? Iya. Mohon maaf ya, negatif ya. Iya. Tapi kan dari kakak sendiri, kayak kakak bilang tadi, lingkungan kakak juga mempengaruhi. Yes. Jadi faktor kakak buat mendorong aura-aura negatif tadi, biar kembali lagi nih kakak dengan niat tujuan positif kakak tadi, Iya. apa aja cara kakak gitu? Nah, alhamdulillahnya ya di dalam keluarga Kak Mizi itu kan tulang punggung keluarga. Alhamdulillah banget ya. Karena kita senang dan bangga jadi tulang punggung keluarga ya. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat toh. Ya kan? Jadi yang membuat Kak Mizi selalu semangat karena ingin membahagiakan orang tua. Bisa membantu keluarga, sanak saudara, ponakan dan lain-lain. Jadi itu yang selalu buat Kak Mizi semangat. Ya kan? Karena kalau kita drop, siapa yang bisa bantu kita? Dalam pertemanan pun kalau memang kita dalam keadaan susah jatuh, adakah teman yang mau bantu kita sukarela? 1-2 mungkin ada, ya. Tidak semua teman. Kadang kita di saat kita nih lagi naik nih, semua jadi teman. Nah di saat kita merosot, jatuh, terjungkang, ada nggak teman yang mau datang? Belum tentu. Jadi memang Kak Mezi dari dulu merantau udah 16 tahun di Batam selalu ya bersemangat sayang karena pengen dipandang sama orang, pengen ada uang, ya kan, pengen ada rumah, pengen ada kendaraan, pengen dilihat sama keluarga, ya, pengen berbakti kepada orang tua. Lebih tepatnya seperti itu sayang. Nah luar biasa banget nih. Jadi sebagai RA Kartini ya kak ya, kita bukan hanya sekedar punya niat, Yes. tetapi banyak sekali dari bisnis yang kita kerjakan itu ada bagian-bagian terpenting dari setiap momen yang pengen kita perjuangkan. Yes. Tadi kakak bilang juga adalah orang tua. Iya. Ya. Kok bisa ya ada wanita tangguh ya, ibaratnya berdiri di kaki sendiri dengan niat tujuan yang sebaik itu, insya Allah mulia ya kak ya, Amin. karena yang kakak sampaikan tadi. Bahkan kakak juga menyatakan di situ kalau kakak berusaha untuk kembali lagi kuat Yes. karena kakak punya tujuan yang insya Allah itu diberkahi. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya perempuan, wanita yang Kartini di zaman sekarang tentunya, terutama wanita di Kota Batam, kita sebagai perempuan bukan berarti kita tidak bisa berjuang. Yes. Kita bisa berjuang di Ya. kaki kita sendiri dan Ya. bahkan perjuangan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk kita sendiri, Yes. tetapi buat keluarga, Ya. orang tua, Ya. sanak keluarga, dan Betul. masih banyak hal lagi. Luar biasa, tepuk tangan buat Kak Mary. Ini kalau kita mohon maaf Kak Mezi ya. Ulang ya. Ulang. 3, 2, 1, action. Tepuk tangan buat Kak Mezi. Kalau membahas tadi peran seorang ibu udah 4 itu luar biasa, tetapi kalau kita kembali lagi nih ke Kak Mezi dengan background yang wanita itu harus kuat, ternyata tidak ada kata tidak untuk seorang perempuan. Yes. Kita bisa mengejar apapun itu yang kita Iya, mau iya. ya Kak ya, tanpa kita harus ibaratnya menye-menye. Ya harus menye-menye, Oke. manja-manja. Memang perempuan ada manjanya ya, tapi kita tak boleh menye-menye gitu sayang. ada perjuangan. Nah, harus ya, ada Kak. perjuangannya. Luar biasa. Tapi perjuangan itu semuanya balik lagi ke pasal 1, dilandasi dengan pendidikan, pendidikan dan pengetahuan. ilmu. Yes. Berarti kalau kita punya ilmu pengetahuan yang baik, lingkungan yang baik, dan tentunya dilandasi dengan tujuan yang baik, apapun yang kita langkah kakikan itu akan membawa kita ke tempat yang baik. Amin. Itu dari singkatnya Kak Mezi, tepuk Yes. tangan. Sebagai wanita juga nih, terutama kita di Kota Batam ya. Kak Mary tahu nih Kak Mary, pastikan banyak sekali tantangan-tantangan, tekanan-tekanan di luar maupun di dalam. Terutama dari Kak Mary tadinya bilang mau nih sebagai wanita yang terus belajar, punya mimpi, dan bahkan
kalau kita bisa lihat ya Kak Mary dan juga Kak Mezi, Kak Rara di sini 3 wanita hebat yang memandang lingkungan itu sebagai tempat positif yang bisa kita ambil dari setiap ilmu pelajarannya. Kita mau nanya sama Kak Mary ini. Kak Mary ya, kita nanyain sama Kak Mary nih. Kita mau nanya sama Kak Mary, kita tembak ke tengah. Kak Mary, kita mau nanya Kak. Dari banyak hal yang Kakak alami, banyak hal yang Kakak kejar, ada nggak Kak keberatan kita sebagai wanita di pertengahan kita ingin mengejar itu, ataukah ada tantangan yang bukan hanya di luar sebagai seorang wanita atau di dalam sebagai seorang istri? Menurut Kakak itu komplit nggak untuk kita sebagai wanita di zamannya RA Kartini di masa kini? Oke. Menurut kakak ya nih. Oke, kayak kita sebagai perempuan itu masyarakat itu punya ekspektasi yang ganda ya. Ganda itu dalam artian dari masyarakat ekspektasi mereka bahwa kita harusnya seperti ini gitu. Terus dari dalam juga dari lingkungan keluarga juga berekspektasi bahwa kita juga harus seperti ini, yaitu menjalankan apa sih tradisionalnya kita sebagai perempuan dan ibu rumah tangga dan juga sebagai istri gitu. Jadi tekanan-tekanan itu pasti ada gitu, tekanan dari masyarakat, tekanan dari keluarga. Mereka berharapnya bahwa sebagai seorang perempuan ini dua-duanya harus jalan gitu, harus jalan sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Itu yang mengakibatkan kita sebagai individu, khususnya sebagai perempuan, memiliki tekanan gitu loh, karena tekanan dari masyarakat dan juga tekanan dari lingkungan kita gitu, bahwa ini dua-duanya harus sukses gitu, dua-duanya harus sesuai ekspektasi, dua-duanya harus sesuai dengan apa sih katanya kalau zaman sekarang, sesuai dengan ekspektasi Standarisasi ya, Kak, ya? standarnya netizen gitu. Itu yang membuat kita sebagai wanita Kartini modern itu yang mengakibatkan kita memiliki tekanan. Tapi itu tadi pasangan seperti yang tadi Rara sampaikan itu memiliki peranan sangat penting. Dialah sebagai penyeimbang tekanan tersebut, dialah ya sebagai support system, dan juga tentunya keluarga gitu. Itu yang akhirnya bisa membuat tekanan atau ekspektasi di luar sana menjadi lebih balance, seperti itu sih gitu. Tekanan itu pasti ada, tidak mungkin tidak itu seperti itu. Dengan Kakak menghadapi tekanan-tekanan kayak gitu kan Kak, pastinya kan ada faktor nggak Kak? Satu cerita mungkin dari Kak Mary yang membuat Kak Mary ini berat, kayaknya aku nggak bisa deh, udah deh nyerah aja. Sampai akhirnya Kak Mary tetap pengen belajar. Ini kayaknya yang terbaru nih Kak Mary, update-nya lagi masak-masak, belajar apa lagi nih ya. Kita yang muda ngelihatinnya kayak ada aja gebrakannya. belajar lagi sampai kayaknya Kak Mary itu kalau kita ngelihat sosok Kak Mary itu, kita harus jadi perempuan yang mau belajar lagi ya Kak ya. Sampai juga yang kayak Kak Mezi bilang sampai tadi kan, sampai Kak Mezi bilang kalau misalnya kita belajar, ya pastinya hal-hal baik juga akan menyertai kita. Kalau misalnya kita tanya ke Kak Mary, ada nggak Kak satu momen yang menurut Kakak, udahlah kayaknya gini aja lah, udahlah mood kita juga sudah sampai sini aja, tapi akhirnya Kakak belajar, terus Kakak lakukan itu dengan tujuan dan niat yang pastinya Kakak ya nggak berhenti di situ aja. Apa ya, kayak mood untuk berhenti udah di situ ya pasti pernah ada lah ya gitu. Kadang manusiawi ya, kita pernah punya rasa lelah ya gitu, punya rasa lelah, punya rasa capek untuk kayaknya Males gitu ya. males ya gitu. Tapi itu tadi seperti yang tadi teman-teman di sini katakan bahwa perempuan tuh tidak boleh seperti itu gitu, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari gitu. Apa yang terjadi esok hari itu mungkin tidak akan seindah hari ini gitu. Jadi untuk itu kita harus bersiap-siap gitu, bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi. Tentunya kita tidak pernah berharap hal buruk akan terjadi dalam hidup kita, tapi kita harus mengantisipasi gitu. Berat sih, berat gitu ya, tantangan sebagai perempuan, karena apa, kita punya batasan gitu, kita punya limit gitu untuk berbuat lebih daripada laki-laki. Tapi itu tadi tidak harus itu akhirnya men-stop diri kita untuk tidak maju gitu. Jangan pernah ngerasa semua tekanan itu berat gitu. Justru gimana caranya kita
membuat tekanan ini menjadi ringan gitu. Makanya tadi lingkungan, pasangan hidup, teman-teman, keluarga itu adalah support system terbaik gitu untuk kita bisa melewati tekanan yang berat yang kita rasakan, sehingga semua yang akan kita capai bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu sih. Luar biasa. Jadi keinginan itu pun harus kita seimbangi juga ya. Betul. Luar biasa. Kalau udah kita bahas tentang kata seimbang nih, kayaknya kayak kakak bilang tadi, sebenarnya mungkin banyak wanita di dunia bahkan ya juga menyeimbangi peran-peran masing-masing ya Kak. Ada yang ingin memperjuangkan haknya, kekuatannya, dan bahkan kayak yang tadi kakak bilang, walaupun kita sebagai wanita itu nggak bisa seimbang dengan laki-laki, tetapi niat, mimpi, dan juga tujuan kita itu kayak Kak Mizi bilang tadi, kita tetap bisa melakukan apapun itu dengan landasan ilmu pengetahuan yang pastinya hal yang baik yang kita kerjakan. Kalau udah bahas kayak gitu nih Kak Rara, Iya. udah agak berat ya perannya Kak. Iya. Udah jadi seorang wanita, Ya. seorang istri, Ya. balik lagi seorang ibu. Betul. Kalau misalnya kita bahas nih Kak Rara, kalau misalnya Kak Rara bisa menyeimbangi 3 peran, Iya. di bagian Kak Rara nih kita mau nanya, Iya. 3 peran sekaligus, bisa nggak Kak Rara imbangi itu pastinya dengan suasana ataupun tujuan RA Kartini membuat perjuangan wanita agar tetap bebas berilmu pengetahuan, dan pastinya RA Kartini juga mendukung wanita yang semangat. Itu gimana? Wow, panjang ya pertanyaannya ya. Panjang nih. Kalau udah bahas ini kita menyentuh ya. Oke, baik. Menurut saya keseimbangan itu dinamis nih Kak. Ada saatnya kita fokus kepada keluarga kita, ada saatnya kita fokus di passion. Kuncinya adalah bagaimana kita memilih prioritas mana di saat itu. Nah, kalau misalnya kita lagi di passion dan kita bisa menumbuhkan sisi energi positif itu akan kembali lagi ke keluarga kita, betul tidak? Seperti itu. Dan untuk bagaimana peran kita menjadi ibu Kartini, itu yang pertama. Peran perempuan menurut saya itu adalah sebagai ibu dan sebagai istri, itu adalah fondasi keluarga. Sebagai perempuan kita punya tadi mimpi dan segala sesuatu yang kita capai. Sebagai pasangan atau istri, kita sebagai penyemangat yang sejajar, ya kan? Sebagai suami yang bisa mendampingi suami. Dan sebagai ibu, kita adalah sosok yang penuh kasih. Lalu kita adalah sumber sesuatu hal yang baik, pendidikan, ya kan? Karakter-karakter dan nilai untuk anak-anak kita. Jadi semuanya adalah peran-peran yang penting. Perempuan, ibu, dan istri. Itu satu rangkaian tidak bisa terpisahkan, ya kan? Dari bagaimana kita bisa menjadi perempuan, ibu, dan istri yang menginspirasi untuk generasi selanjutnya, seperti itu. Luar biasa ya. Ternyata 3 peran itu bisa dipikul oleh seorang wanita, tetapi tidak melupakan tanggung jawab kita tadi ya Kak ya. Betul. Kayak Kakak bilang, kadang kita akan menjadi pendamping buat suami kita, Betul. kadang kita juga akan menjadi seorang wanita yang kuat untuk diri kita sendiri, Iya. dan nantinya kita juga akan menjadi ibu yang hangat untuk anak-anak kita, Betul. menjadi contoh oleh Betul anak-anak sekali. kita. Luar biasa, tepuk tangan. Ini udah mulai kita di titik yang ngerasa seharusnya sebagai perempuan udah nggak ada lagi sih kata-kata insecure ya Kak. Betul. betul. Udah nggak ada lagi tuh titik dimana aduh kayaknya kalau jadi perempuan takut deh mau berkembang, Iya. takut mau jadi istri, takut mau berdiri sendiri, bahkan takut mau jadi ibu. Ini dia 3 narasumber hebat kita yang pastinya kita minta dulu nih kata-kata penyemangat dari 3 wanita RA Kartini zaman sekarang di Kota Batam kita tercinta. Pada akhirnya, mungkin ini bukan tentang memilih menjadi ibu, istri, atau mengejar passion. Tapi tentang bagaimana perempuan bisa tetap menjadi dirinya sendiri
di tengah semua peran yang dijalani? Karena yang terlihat mungkin kuat, tapi ada banyak cerita yang tidak pernah benar-benar kita dengar. Tiga narasumber hebat kita, RA Kartini yang akan menjadi mimpi dan juga motivasi kita, muda-mudi yang berada di Batam ataupun seluruh penonton setia Serantau Media, menjadi wanita tidak hanya berat, tetapi tujuan-tujuan di dalamnya juga berarti setiap langkah. Serantau Media mengundang 3 narasumber hebat kita, RA Kartini Modern, membantu, memotivasi, menyemangati, dan juga memberi pengetahuan yang luar biasa untuk wanita masa kini. Untuk itu, kita sebagai wanita Indonesia harus bangga dengan Raden Ajeng Kartini, memberikan semangat yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas, menjadi motivasi untuk kita semua. Wanita adalah penyemangat untuk diri sendiri, tetapi tetap bisa bertahan dalam setiap keadaan dengan peran-peran yang ia lakukan pada saat hari ini. Kami dari Serantau Media, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Kak Sia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Datang lagi, kita akan undang. Bye.